Jadi undang-undang itu nggak boleh dilanggar. Kalau kita melanggar undang-undang, negara kita itu udah hancur. Dan saya percaya di pemerintahan sekarang pasti akan mengikuti undang-undang itu. Karena mereka nggak perlu takut sebagai partai besar. Ya, mereka nggak perlu takut. Kenapa takut? Karena mereka udah besar kok, udah pasti menang kok. Kenapa takut dengan yang kecil? Baru saja kami menyelesaikan masalah parliamentary soul rapat khusus dengan sekretariat bersama kedaulatan suara rakyat yang hilang. Itu sebabnya saya mengundang pembicara-pembicara, tokoh-tokoh pembicara, Pak Mahfud MD, Pak Mokhtar ini hari, dan nanti disusul oleh Pak Yusril. Pak Yusril sedang dipanggil di istana katanya. Kemarin tapi Pak Yusril sudah bicara panjang lebar mengenai parliamentary soul tentang hukum dan legalitas konstitusional tentang pemilu. Ya. Barusan kami melaksanakan diskusi-diskusi yang real, dan kami juga akan menyampaikan hasil rapat ini kepada DPR, MPR, DPD RI, pemerintah, dan semua pihak secara terbuka. Alhamdulillah, saya melihat semua pembicara tidak ada bertentangan dengan pemerintah, tidak ada bertentangan dengan rakyat, tidak ada bertentangan dengan partai-partai yang bermartabat, tapi bertentangan dengan orang-orang yang tidak bisa menerima keadilan, dan itu kita lawan. Bapak Ibu sekalian, di sini ada dua pembicara, bisa saudara tanyakan, mungkin secara hukum dan secara politik. Itu sebabnya kita punya orang-orang pintar di bangsa Indonesia ini. Jangan kita perbodoh orang-orang pintar menjadi bodoh, dan orang bodoh menjadi orang pintar. Kan begitu. Ya, itu dari saya sebagai ketua. Dan hari ini juga saya umumkan telah berubah struktur kita. Ketua dari Satgas Kedaulatan Rakyat ini yang menggantikan saya adalah Saudara Iqbal sebagai Ketua Umum dan Saudara Ferry sebagai Sekjen. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina, dan seluruh partai-partai menjadi sahabat-sahabat dan menjadi anggota Dewan Pembina. Sekian, terima kasih. Pak Mahfud, Pak Ujeng, masalah politik ya? Hukum. Komisi itu ada revisi undang-undang 13 komisi itu, Pak. Sebenarnya komisi itu kan menyambung ke jumlah urusan pemerintahan. Kalau komisi ya, kalau yang Anda tanyakan komisi nih, komisi itu kan berkaitan dengan urusan pemerintahan. Berapa urusan pemerintahan dibagi berapa, itu dibagi per komisi. Jadi sebenarnya ya tergantung berapa bidang urusan pemerintahan jumlahnya, itu akan dibagi ke dalam jumlah komisi. Sekarang kan mengikuti itu, sekarang 13 ya. 13 sekarang, karena ada 13 urusan pemerintahan yang umum ya, dan itu kemudian dibagi menjadi 13 komisi. Nah, bergantung kalau nanti berubah lagi jumlah urusan pemerintahan itu biasanya akan menyesuaikan di tingkat jumlah komisi di DPR. Itu kalau pembentukan komisi. Kalau berkaitan dengan parliamentary threshold, saya sebenarnya tidak terlalu khawatir. Kan begini, parliamentary threshold itu lagi-lagi yang selalu dibayangkan itu adalah menghindari terlalu terfragmentasinya. Saya kira nggak ada masalah kalau terfragmentasi. Paling mudah adalah mengunci dengan membuat fraksi gabungan kan. Jadi kebutuhan platform bersama itu bisa disepakati tetap, sehingga ketika dia bersuara di tingkat komisi, dia melakukan pengawasan di tingkat komisi, dia melakukan kerja-kerja di tingkat komisi, tetap pada platform yang disepakati di tingkat fraksi yang bisa jadi gabungan. Jadi ya minimalnya ya ada, nggak usah 0%, 1% juga nggak apa-apa, Pak. Ya.
Begitu ya. Pak. Adalah sesuai dengan konstitusional dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang harus diikuti. Kan ada dalam undang-undang. Jadi undang-undang itu gak boleh dilanggar. Kalau kita melanggar undang-undang, negara kita itu udah hancur. Dan saya percaya di pemerintahan sekarang pasti akan mengikuti undang-undang itu. Karena mereka nggak perlu takut sebagai partai besar, ya mereka nggak perlu takut. Kenapa takut? Karena mereka udah besar kok, udah pasti menang kok. Kenapa takut dengan yang kecil-kecil? Dan suara rakyat 17 juta tidak boleh hilang lagi, biarpun satu suara. Udah? Agenda hari ini kita mengadakan FGD. Kita mengundang dua pakar. Yang pertama adalah Profesor Mahfud MD dan yang kedua adalah Profesor Zainal Arifin Mukhtar atau Uceng. Dari dua pakar ini mengemukakan terkait dengan soal parliamentary threshold. Yang intinya adalah terkait dengan proporsionalitas. Jadi bagaimana PT itu diberlakukan betul-betul sesuai dengan sistem pemilu kita, yaitu sistem pemilu proporsional. Kalau sistem pemilunya proporsional, maka tidak ada suara yang terbuang seperti itu. Nah, itu disitulah fungsi PT itu harus juga muncul sebagai bagian penting di dalam aktivitas proses pemilu yang ada. Kalau kita mengikuti sistem pemilu pluralitas mayoritas kan tidak mungkin dengan konteks PT itu sendiri. Jadi itu yang memang menjadi penekanan kita. Yang kedua tentunya kita ingin betul-betul menghindari disproporsionalitas. Oleh karena itu, kita ingin mencoba mendesain yang nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah, kepada DPR, DPD, dan kepada para pihak juga untuk betul-betul inilah konsep dari GKSR, dari segmen GKSR yang ada. Jadi nanti kita akan sampaikan kepada, terutama yang sekarang sedang membuat revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, yang ketiga adalah tentunya yang memang jadi lebih penting juga adalah terkait dengan soal percepatan pembuatan atau percepatan revisi Undang-Undang Pemilu. Tadi Prof. Mahfud juga meng-highlight terkait dengan soal percepatan itu sendiri. Karena kenapa? Karena proses pemilu ini kan tidak dadakan. Dan semua partai juga harus mempersiapkan. Kita harus adil dan setara dalam aktivitas yang ada. Sehingga itu menjadi hal yang sangat penting. Itu yang memang menjadi poin-poin strategis yang kita sampaikan dalam forum FGD kali ini. Kang, kalau melihat dinamika politik di DPR khususnya ini kan partai-partai parlemen khususnya Golkar, Nasdem itu kan sudah mengeluarkan angka terhadap ambang batas parlemen dan itu menunjukkan bahwa di atas 4% usulan mereka tuh. Nah, kalau dari GKSR sendiri memandang ini gimana? Ya, yang pertama tentunya angka-angka tersebut jangan konteks politik atau jangan konteks berdasarkan asumsi-asumsi politik, tapi itu berdasarkan dari matematika pemilu yang ada, berdasarkan dari kondisi sistem proporsional yang ada. Jadi jangan sampai seperti 4% yang kemarin dibatalkan dengan putusan MK 116 seperti itu, yang itu tidak jelas peruntukan 4% itu dari mana. Nah, kita ingin nantinya yang ditentukan, yang diputuskan oleh DPR dalam undang-undang yang baru adalah bahwa angka-angka tersebut itu ada rasio legisnya, ada matematika pemilunya. Itu yang memang menjadi poin yang saya pikir sangat penting sekali untuk kita rumuskan. Nah, GKSR pada kesempatan kali ini juga mencoba mendesain seperti itu. Sehingga misalnya kenapa muncul angka 1 sampai dengan angka 2%. Itu kan satu range dari matematika pemilu yang kita gunakan. Dan ini menjadi poin yang saya pikir sangat penting sekali untuk kita upayakan dan kita ingin sampaikan kepada para pihak, terutama para pembuat undang-undang. Kalau melihat rasio alasannya mereka kan agar tidak terjadi fragmen politik nih. Kalau menurut GKSR sendiri ideal nggak sih Kang dengan alasan tersebut? Saya pikir ya tidak terlalu ideal. Fragmentasi politik kan juga penting sekali dalam hasanah proses politik yang memang ada. Jadi ini menjadi poin yang saya pikir sangat penting sekali. Bahkan kalau toh memang fraksi kan juga muncul fraksi-fraksi gabungan yang ada. Itu menjadi poin yang juga penting. Dan yang pasti dalam sistem pemilu proporsional sisi-sisi melibatkan banyak segmen masyarakat itu menjadi penting. Kaum marginal, terus kaum disabilitas, terus kelompok-kelompok rentan, semua kan bisa masuk dalam aktivitas proses ini. Sehingga ini menjadi hal yang sangat penting. Intinya adalah jangan sampai suara rakyat itu terbuang. Seperti halnya 2024, 17,3 juta suara rakyat itu terbuang. Itu menjadi poin yang saya pikir penting sekali untuk kita kemukakan yang ada. Dan yang pasti adalah bahwa mudah-mudahan usulan-usulan yang nanti kita lakukan itu juga sepaham
dengan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 116 tadi. Itu yang memang menjadi poin yang juga sangat penting. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.